Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zoraya Kartika Evanita dengan NPM 23110210047 dengan rekan saya Yuna Bata dengan NPM 23110210082. Di sini kami akan mempresentasikan skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Latar belakang dari skripsi kami, penelitian ini menganalisis faktor-faktor makroekonomi yaitu inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia. IPM sendiri merupakan indikator kunci pembangunan manusia yang mengukur kualitas hidup berdasarkan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai indeks pembangunan. Indeks pembangunan merupakan ukuran komposit yang mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu hidup sehat dan berumur panjang atau harapan hidup saat lahir. Yang kedua, pengetahuan atau rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan yang ketiga, standar hidup layak atau pendapatan nasional bruto per kapita. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya indeks pembangunan manusia dalam menilai kemajuan pembangunan suatu negara. Selanjutnya, penjelasan mengenai inflasi dan hubungannya dengan indeks pembangunan manusia. Definisi inflasi sendiri yaitu kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam tingkat atau jangka waktu tertentu. Dampak inflasi sendiri terhadap daya beli yaitu mengurangi daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian hubungan inflasi dengan indeks pembangunan manusia yaitu jika inflasi yang tinggi dapat menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kemudian juga pendidikan dan kesehatan, sehingga hal tersebut dapat menurunkan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai suku bunga dan hubungannya dengan indeks pembangunan manusia. Definisi suku bunga itu sendiri yaitu biaya pinjaman uang atau imbal hasil dari simpanan. Dampak dari suku bunga terhadap investasi dan konsumsi, yaitu suku bunga tinggi dapat menghambat investasi dan konsumsi. Kemudian suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi. Selanjutnya hubungan dengan indeks pembangunan manusia. Hubungannya yaitu perubahan suku bunga mempengaruhi aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketersediaan modal untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kemudian penjelasan mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan hubungannya terhadap indeks pembangunan manusia. Definisi tingkat pengangguran terbuka yaitu persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Dampak dari pengangguran itu sendiri yaitu mengurangi pendapatan masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan dapat menyebabkan masalah sosial. Dan hubungannya terhadap indeks pembangunan manusia yaitu tingkat pengangguran yang tinggi secara langsung berdampak pada standar hidup layak atau salah satu komponen indeks pembangunan manusia dan dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi kami yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia pada periode 2009 hingga tahun 2024. Kemudian yang rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh suku bunga atau BI rate terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2024.
Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada periode 2009 hingga tahun 2024. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu apakah inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia selama periode 2009 hingga tahun 2024. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan mini skripsi saya dan rekan saya, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode 2009 sampai 2024. Lalu yang kedua untuk menganalisis pengaruh suku bunga BI Rate terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode 2009 sampai 2024. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode 2009 sampai 2024. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh bersama-sama antara inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2009 sampai 2024. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang kami ambil yaitu kuantitatif, pendekatan ekonometrika, dan data dari data sekunder time series tahun 2009 sampai 2024. Nah, di sini variabelnya itu ada variabel dependen yang berisi indeks pembangunan manusia (IPM). Lalu variabel independennya ada inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran terbuka. Nah, metode ini kita ambil metode analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, lalu analisis koefisien determinasi. Di sini kerangka konseptual dan hipotesisnya. Kerangka konseptualnya ini menjelaskan hubungan antara inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka dengan indeks pembangunan manusia. Lalu di sini hipotesisnya ada 3, yaitu inflasi memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap IPM. Yang kedua, suku bunga memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap IPM. Dan yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif positif terhadap IPM. Lalu yang terakhir ada inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama apakah berpengaruh negatif positif terhadap IPM. Lalu di sini ada hasil uji asumsi klasik yang telah kami uji, yaitu hasilnya yang pertama uji normalitas. Kami memakai Jerquebera dengan residual berdistribusi normal probabilitas 0,659022 yang itu lebih besar dari 0,05. Lalu yang kedua ada multikolinearitas dengan menggunakan FIF. Di sini kami mengujinya tidak ada multikolinearitas. Nah, seluruh hasilnya itu seluruh hasil FIF jauh di bawah 10. Kemudian uji heterokedastisitas, kami memakai White test dengan tidak ada terdeteksinya heteroskedastisitas karena seluruh angka probabilitas yang hasilnya itu lebih dari 0,05. Lalu yang terakhir ada uji otokorelasi, yaitu kami memakai Bruce Godfrey LM test. Di sini kami telah menguji tidak ada autokorelasi, yang artinya probabilitas kami hasilnya 0,1028, yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdeteksi autokorelasi. Selanjutnya ada hasil analisis regresi berganda. Itu yang pertama, hasilnya ada inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Nah, di sini koefisiennya min 0,632156 dan p-value-nya 0,0497. Lalu kemudian suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM dengan koefisien min 0,015928 dan p-value 0,9757. Kemudian ada tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap IPM dengan koefisien min 1,337062 dan p-value 0,0360 dengan berpengaruh paling kuat. Kemudian di sini ada uji F. Secara bersama-sama inflasi, suku bunga, dan TPT berpengaruh signifikan terhadap IPM. F statiknya itu bernilai 4,8737 dan p-value-nya 0,0192.
Lalu selanjutnya ada R square-nya sebesar 0,5492 sama dengan 54,92% menunjukkan variasi IPM yang dapat dijelaskan oleh model. Lalu implikasi umumnya, kondisi makroekonomi, stabilitas harga, suku bunga, ketenaga kerjaan penting dalam mempengaruhi pembangunan manusia di Indonesia. Dan kemudian di sini ada hasil uji hipotesis. Nah, di sini tujuannya untuk mengatur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen. Yang di sini dapat dilihat hasilnya yaitu nilai R square diperoleh nilai 0,549234 atau 54,92%, yang berarti sekitar 54,92 yang berarti sekitar 54,92% pada indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel dependen yang digunakan dalam model inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terbuka. Lalu sisanya ada 45,08% variasi IPM dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak disertakan dalam sistem persamaan regresi. Lalu contoh faktor lain ada pengeluaran pemerintah, kualitas infrastruktur, akses pendidikan, dan faktor sosial lainnya. Lalu kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, inflasi itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kenaikan inflasi menurunkan daya beli, berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kenaikan suku bunga menekankan konsumsi dan investasi. Ini mengurangi pembiayaan layanan publik. Lalu, tingkat pengangguran terbuka. Di sini berpengaruh negatif, paling kuat dan signifikan terhadap IPM. Kenaikan TPT langsung berdampak pada pendapatan rumah tangga dan akses kebutuhan dasar. Kemudian yang terakhir, secara bersama-sama pengaruhnya itu ada inflasi, suku bunga, dan TPT. Itu berpengaruh signifikan terhadap IPM dan menjelaskan lebih dari separuh variasinya. Dari separuh variasinya. Dan di sini kami memiliki beberapa saran dari hasil mini skripsi yang telah kami kerjakan. Saran yang pertama yaitu untuk pemerintah dan otoritas terkait. Itu berisi lebih responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Lalu yang perluas akses dan kualitas lapangan kerja serta pendidikan vokasi. Lalu yang kedua, bagi perencanaan dan pengambil kebijakan pembangunan. Itu yang pertama ada mengintegrasikan indikator ekonomi makro dalam perencanaan pembangunan manusia. Selanjutnya menggunakan IPM sebagai alat evaluasi dan dasar perumusan strategi pembangunan yang inklusif. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya, itu menambahkan variabel lain, misalnya belanja pemerintah, ketimbangan pendapatan, dan kemiskinan. Lalu selanjutnya memperluas penelitian ini dengan data panel antar provinsi atau metode jangka panjang FECM atau ARDL. Demikian hasil dari mini skripsi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.